Saya Ovin, MD tahun 2000. Sekarang saya di Universitas Ciputra, juga di magang studi independen sebagai salah satu staf profesional kementerian. Saya memang spesialisasinya di Career Center di build semacam talent development ya, untuk bisa masuk ke dunia industri atau dunia kerja. Apapun jenis karirnya ya, mau kerja, mau sekolah lagi, ibu rumah tangga itu karir loh ya, ataupun berwirausaha, pilihan karir itu bisa masing-masing panggilan ya. Tapi mempersiapkan talent, mempersiapkan orang untuk bisa siap masuk industri, itu spesialisasi saya di arah sana. Oke. Tema yang hari ini saya bawakan adalah personal branding. Okay. Apakah berbeda antara personal brand dan personal branding? Sama, tapi pengejawantahannya berbeda. Personal brand, how to find your personal brand. Kalau personal brand lebih ke arah kita menemukan something, menemukan sesuatu inside di dalam diri kita. Sedangkan personal branding adalah how to show your personal brand. Jadi ada tools-nya, ada caranya kita menunjukkan, mengasih tahu orang di luar, di dunia istilahnya, lebaynya di dunia, personal brand kita. Jadi langkah pertama adalah sebelum kita show ke orang, kita harus tahu personal brand kita, inside diri kita sendiri. Oke, kita akan ground rules ya, sekalipun kita cuman orang di sini ya, kita ground rules kita supaya nggak chaos ya. Satu, kita fokus, jangan device, tapi kalau ada workshop ya istilahnya, workshop ada sesuatu yang harus dikerjakan, agak sulit untuk multitasking ya. Jadi fokus di sini, device-nya satu saja. Kemudian aktif ya, silakan bertanya secara aktif supaya minggu ini berfaedah ya, tidak sia-sia hanya lewat aja sebagai informasi. Fokus, jangan sambil ngegame ya, sekalipun backgroundnya Christian itu game ya, fokus, jangan ngegame, jangan mikir hutang, tar aja ya dipikirin. Kemudian pertanyaan atau hal yang saya sampaikan, willingness to try, jawab aja nggak apa-apa, kan nggak ada nilainya gitu ya. Oke, respect ya. Kenapa ini saya sampaikan respect? Karena ini sebenarnya sering saya sampaikan di kuliah-kuliahan ya, karena ada yang asal ngomong atau pada saat sesi kurang proper pada saat menyampaikan kata-kata. Jadi respect each other. Ini ground rules-nya ya. Device-nya satu, aktif, fokus, coba, dan kita saling respect each other. Oke, mikir kreditan. Oke. Mikir kreditan, udah mikir kreditan ya, oke bagus, sudah mulai usaha berarti ya. Oke, kalau ini brand kita umpamakan sebagai kopi, manakah kopi yang terkenal dan manakah kopi yang ingin kalian pilih? Silahkan. Sebelah kiri ada merek, ini kebetulan mereknya Starbucks. Saya bukan pecinta, tapi ini gampang ya, brandnya gampang. Starbucks atau kopi tubruk atau kopi, kalau di sini apa ya, kopi Arema atau kopi Deltras kalau di Sidoarjo gitu ya. Coba silakan diketik atau ngomong, silakan. Kopi tubruk, oke. Ada lagi, which coffee do you prefer, kiri atau kanan, bermerek atau tidak bermerek? Ini kalau sebelah kanan tidak merek. Oke, sudah semua nih ya. Ini kan ada 90 orang lainnya nih, belum ngechat nih. Oke, mostly sebelah kanan ya, sebelah kanan ya. Kuat, enak ya, tubruk. Oke, mahal mana, kiri atau kanan? Oke, mahal mana, kiri atau kanan? Terjangkau, bukan terjangkau ya, kita bilang mahal mana, kiri atau kanan? Silakan ngomong, silakan di chat. Mahal mana, kiri atau kanan? Kiri.
Of course lah ya, mahal kiri gitu ya. 1 juta. Oh, oke, Christian. Christian nih hari ini lagi negatif ya, kayak ya. Dua-duanya kalau nggak ada duit nggak bisa beli, tetap mahal, betul juga ya. Ayo, exactly-nya yang mana? Lebih mahal kiri apa kanan? Tentu kiri ya. Ini saya ngasihkan analogi sebelum kita masuk deep ya tentang personal brand. Kita ingin memvisualkan, kita ingin menonjolkan personal brand kita. Tujuannya apa? Kalau saya dari sisi career center, dari sisi orang yang mengasah masuk ke dunia industri adalah supaya dipilih. Jadi ini pemahaman saya ketika saya menyampaikan materi adalah rekan-rekan mahasiswa atau fresh graduate yang akan masuk ke dunia kerja adalah yang bisa diambil, yang bisa dipick gitu ya, yang nampak mahal, yang terasah. Nah, jadi kiri atau kanan yang kelihatan mahal. Kalau selera, mungkin selera lebih selereng kan, Kak, tubruk lebih enak rasanya. Tapi kalau mau dilihat kanan atau kiri yang lebih mahal, tentu lebih mahal kiri. Kalau kita mengajak klien untuk ngomong, atau kita mau ngajak, saya nggak mau bilang cewek ngedit ya, nanti dibilang matrik ya. Kalau kita mau ketemuan sama orang, kalau kita ingin show bahwa kelas kita nih berbeda, kiri apa kanan? Pasti orang milih sebelah kiri ya, yang bermerek. Karena ada kelas, satu keywordnya. Yang kedua, ada brand. Yang ketiga, ada harga mahal, kesannya levelnya beda, kesannya mahal, kesannya berkelas gitu ya, ada brandnya dibandingkan sebelah kanan. Ini saya tidak membahas istilahnya hedon gitu ya, tubruk itu lebih jelek, bukan. Kita bahas ini analogi tentang personal brand. Segala sesuatu yang ada brandnya akan terkesan mahal, akan terkesan lebih punya kelas dibandingkan yang tidak ada brandnya. Oke, akan lebih mudah mengidentify yang mana, yang tanpa merek atau yang ada merek. Pasti lebih mudah mengidentify yang ada brand. Oke, kamu beli kopi itu di mana? Ya jelaslah di Starbucks. Di mana? Orang dengan mudah akan mencari Starbucks, dengan mudah menemukan. Kalau misalnya kamu beli kopi di mana tuh? Itu loh, warung Kebogiras, warung Arema, warung Persebaya. Di sini saya Persebaya tuh banyak warung kopi Persebaya. Itu akan sulit menemukan dan orang akan punya persepsi bahwa pasti murah. Karena apa? Karena nggak ada brandnya dan akan sulit mengidentify kopi sing dia iku ya dodolnya dia gitu ya, akan lebih sulit dibandingkan yang ada kelas, yang ada level. Tujuan kita adalah meningkatkan brand rekan-rekan, meningkatkan tingkat kemahalan rekan-rekan, supaya apa? Di tengah begitu banyak talent, begitu banyak orang dalam tanda petik berjuang untuk diambil gitu ya, rekan-rekan mahasiswa atau alumni lebih outstanding profilnya. Bayangkan ada 1.000.000 orang misalnya ya, berkerumun dalam satu ruangan. Manakah yang bisa diidentify, yang dengan mudah bisa diambil? Tentu yang punya personal brand yang kuat, yang punya brand yang kuat. Jadi tujuannya adalah membuat rekan-rekan lebih mudah diidentify dan lebih berkelas, lebih punya brand. Tujuannya pada sore hari ini. Contoh lagi. Nah, ini karena saya perempuan, saya ngambil yang perempuan ya. Ini semuanya terkenal lah, pasti kenal ya. Mereka semua di sini punya brand masing-masing kan. Sama-sama terkenal, tapi mereka tidak bertubrukan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena mereka punya brand masing-masing. Butet, Maudi, Najwa Shihab, Mary Risa, kemudian Ayu Ting Ting, Monica, Agnes Monica ya. Semuanya sama-sama terkenal. Semua sama-sama istilahnya mahal gitu ya. Punya brand. Tapi brand mereka sendiri-sendiri, tidak saling bertentangan, tidak saling bertubrukan. Contoh Maudy Ayunda sama Najwa Shihab, sama-sama smart,
sama-sama pinter gitu ya, terkenalnya sama-sama pinter, tapi positioning mereka pintarnya berbeda satu dengan yang lain, ya kan? Kalau yang ini dedesan gitu ya, kalau ini lebih dalam akademik gitu ya. Kalau ini dedesan tahu ya, kalau tanya karena dalam bidang jurnalistik ya, jadi dia sangat terkenal dengan investigasinya. Nah, jadi dalam jurnalistik pun sama-sama terkenal, tapi punya spesialisasi berbeda-beda. Ya. Oke. Ini langkah lebih lanjut, personal branding is a way to show you who you really are without saying a single word. Sekarang rekan-rekan pikirkan. Satu, kalau orang ngomong tentang aku nih orangnya kayak gimana sih? Yang kedua, kalau aku berdiam diri, aku menemukan diriku ini seperti apa sih? Aku mengenali diriku sendiri itu seperti apa sih? Ya. Itu dua cara untuk mengimbangkan kita memandang diri kita sendiri dan orang lain memandang diri kita. Seperti itu ya. Personal branding is a way to show who you really are without saying a single word. Oke, selanjutnya. Banyak aspek sekali personal brand. Ya. Saya tulis di situ branding, personal branding, karena nanti pada akhirnya adalah rekan-rekan harus menunjukkan, dalam tanda petik menunjukkan ya, memaparkan, menyampaikan, memperlihatkan your personal brand. Satu, reputasi profesional. Kedua, nilai pribadi diri kita sendiri. Ketiga, keterampilan, skill. Keempat, penampilan. Nah, penampilan ini saya beri warna berbeda karena ini berbicara outer kita. Kalau yang reputasi itu bisa dibuild dari dalam diri kita, nilai pribadi ada di dalam diri kita, keterampilan adalah sesuatu yang kita bangun, skill ya, dari dalam diri kita masing-masing. Ini akan masuk pada finding ya, finding your personal brand. Kenapa kita mulai dari skill? Kita akan membuka dari luar ke dalam. Ya, skill itu adalah hal yang paling luar, dari luar ke dalam. Kita akan mulai coba menemukan skill rekan-rekan mahasiswa. Finding your top skills. Ya, sebelum menuliskan kekuatan kalian, kalian mesti menjawab, merefleksikan tentang pertanyaan ini ya. Orang lain ketika melihat, contoh melihat yoga ya, yoga pernah nggak sering mendengarkan orang, kamu tuh bagusnya tuh di sini loh. Pasti pernah ya rekan-rekan mahasiswa, kamu tuh bagusnya di sini, atau kepanitiaan. Kamu taruh di sini aja soalnya kamu kayak gini gitu ya. Nah, pikirkan what do other people think you are good at? Orang lain mikir kamu tuh paling bagus tuh di mana sih? Yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan refleksi ya sebelum menjawab ya. Ketika kamu bekerja di dalam proyek, job desk apa atau peran apa yang fit, yang paling ini gue banget gitu lah, ini aku banget nih, cocok. Nah, dua tadi ya itu ada orang lain pikirkan, kemudian kalau di dalam organisasi atau kerja atau proyek, tugas apa yang paling cocok. Yang ketiga, secara personal, secara jujur, kamu tuh paling bagus tuh di mana? Jadi 3 elemen ini pikirkan, kemudian silahkan jawab secara jujur. Ya. Kemudian tulis skill kalian yang paling kuat yang kalian miliki. Apakah harus 5? Enggak, boleh 3 gitu ya. Boleh 2, jangan sampai 1 ya, berarti apa ya skillku gitu ya. Empati, mengajar, menasehati. Ini yang menarik ya, menggambar dan mengoperasikan komputer. Itu 2 otak yang berbeda ya. Istilahnya computer is about logic ya, menggambar is about something art ya. Ini menarik ya rekan-rekan menggambarkan dirinya. Kamu bagus gambar, tapi bagus juga di
hal-hal yang bersifat saintis ya. Ya, ini saya mengasumsikan mengoperasikan komputer itu skill yang maksudnya yang ke arah logik ya, karena komputer biasanya lebih ke arah logik. Oke, menyusun rencana acara ya, kemudian mengajar, mendengarkan, kemudian ini menarik juga problem solver, cepat paham map ya, berarti visual ya. Detail dan teliti. Biasanya orang kalau paham peta nih orangnya detail ya. Cepat ngitung. Nah ini juga visual, kemampuan visual dan juga kemampuan numerik ya. Ini biasanya dua sisi kemampuan yang berbeda. Empati, mengajar, menasehati ya. Nah, ini saya melihat mostly yang di perkantas ini adalah orang yang mengajar, mendengar dan basicnya adalah communication ya, mengajar, menasihati, mendengar ya, satu paket ya. Mungkin karena human relation-nya kuat sehingga skill yang terbangun adalah interpersonal ya, interpersonal skill ya, bagaimana bisa berbicara dan membawakan diri. Oke, konseptor, desain, menulis, menggambar, membuat prakarya. Oh, nice. Oke. Skill, itu tajam sekali ya skillnya ya. Konseptor, oh di kereta, oke. Desain, menggambar, membuat prakarya, oke. Sangat detail itu skillnya. Skillnya lebih ke arah desain, lebih ke arah art ya. Oke, ini setelah mendengarkan, setelah berpikir ulang, oke, skillku ini apa ya yang menonjol dari diriku dalam hal skill ini apa ya? Oke, sekarang lanjut ya. Setelah skill, kita akan masuk ke sesuatu yang lebih dalam, rekan-rekan ya. Saya akan memberikan waktu 5 menit juga, akan muncul value di sini. Dengar, kelihatan ya, muncul value. Saya akan menjelaskan value itu adalah fundamental belief dan guide yang memotivasi diri kita dan dasar kita beretitude, bertingkah laku dan bereaksi ya. Jadi semacam kompas dalam hidup kita. Kalau di Kristen gitu ya istilahnya, pegangan value kita adalah Kristus gitu ya. Ini karena tapi dalam dunia industri kita berbicara secara umum. Nah, silakan teman-teman value apa, nanti saya akan munculkan value-value apa yang paling kuat, yang paling beresonate, paling vibrant di dalam diri kita ya. Aku nih value yang paling aku pegang tuh ini. Nah, di sini ada 3. Langkahnya adalah saya akan memunculkan, ini listnya, kelihatan ya listnya ya? Apakah kelihatan jelas sekali? Bisa dibacakah? Oke, bisa dibaca ya. Ini adalah list value. Ini adalah list value yang bisa dibuka oleh rekan-rekan. Nah, nanti lihat value itu, kemudian buat list dan ambil 5 value yang paling sesuai, yang menjadi kompas rekan-rekan, yang paling muncul di dalam diri rekan-rekan ya. Kemudian tulis 3 saja dari 5. 5 kan pasti banyak value pusing kan istilahnya. Ambil 5 dulu. Setelah 5 pikir lagi ambil 3. Nah, dari 3 bikin ranking 1 2 3 mana paling utama sampai yang ketiga yang paling less ya. Kemudian 1 2 3 misalnya 1 value, 2 empathy, 1 empathy, 2 lagi honest, ketiga apa gitu ya. Silakan yang paling kuat sampai yang paling dalam tanda petik lemah. Kemudian berikan definisi. Karena definisi empati tiap orang berbeda-beda ya. Definisi honest tiap orang berbeda-beda. Nah, silahkan memberikan definisi di masing-masing value. Ya, 1 sampai 3 saja, silakan. Ini list value-nya, silakan dilihat mana yang paling resonate di dalam diri kita. Mana yang paling kuat mengedrive, memberikan kompas buat rekan-rekan semua. 3 ya, 1, 2, 3. 1 paling utama, 3 paling less ya. Oke, ini udah banyak sekali dan
surprisingly ya, bisa berkontemplasi memilih dari begitu banyak value yang disampaikan di list ini ya, karena banyak sekali value-nya dan bisa pick sesuai dengan value kita. Selain personal brand, value ini juga sangat bermanfaat jika rekan-rekan nanti memilih pasangan hidup ya, karena kompas seseorang sangat bisa dan pasti ya berbeda dengan kompas yang lain. Contoh ya, kalau contoh seseorang dengan value calmness akan sangat bertolak belakang dengan value yang speed, gitu ya. Jadi ada value-value memang yang tidak sejalan, bukan berarti tidak jodoh, bukan ya, tapi dipahami. Ada yang creativity, ada yang prosperity, misalnya seperti itu ya. Ada orang yang value-nya nomor satu ya mesti prosperity, mesti prosper. Yang satu value-nya creativity. Nah, jadi ini dalam kita mengambil keputusan, ini penting juga ya buat mencari atau memutuskan pasangan. Coba deh suruh ngisi pasangannya gitu. Kamu dari value list ini yang mana sih? Nah, nanti bisa kelihatan nih bertolak belakang atau mungkin sama atau saling submisif atau saling melengkapi, itu bisa. Seperti itu ya. Ini contoh soalnya ya, suami saya kreatif, saya speed. Kalau kreatif itu butuh slow ya, butuh lebih lambat. Jangan saya orangnya speed gitu ya. Oke, kita sudah melewati value, teman-teman. Tadi yang skill sudah keahliannya apa gitu ya, skillnya apa, kemudian ditabung lagi value-nya tadi, value-ku ini apa sih? Kalau orang yang skillnya dalam bidang menggambar art, biasanya value-nya biasanya ya lebih ke arah sesuatu yang lebih ke dalam ya. Contohnya creativity, sensitivity, lebih ke arah itu. Biasanya ya. Nanti kita akan lihat lagi. Sekarang selanjutnya, setelah dari skill, value, kita akan beranjak ke passion. Ya, passion ini adalah bahan bakar ya, bahan bakar kita melakukan sesuatu. Kalau misalnya kita, bedanya apa sih passion sama hobi ya? Kalau hobi itu biasanya mengisi waktu. Tapi apakah hobi bisa menjadi passion? Bisa. Biasanya orang yang passion ngarahnya ke hobi jadinya ya. Tapi kalau hobi itu biasanya mengisi waktu luang, bukan sesuatu hal yang menjadi utama. Tapi kalau passion ini adalah sesuatu yang strong, yang menggerakkan kita menjadi bahan bakar kita. Aku passionnya di sini nih, minatnya di sini nih. Nah, pertanyaan-pertanyaan refleksi ya, yang bisa membantu rekan-rekan mahasiswa untuk memikirkan passionku di mana ya. Satu, pertanyaannya adalah, kalau what would I do with my holiday ya, kalau apa yang aku lakukan dengan liburanku, kalau money itu bukan masalah, kalau uang itu bukan masalah, gitu ya. Kalau ini Crazy Rich, gitu ya, Crazy Rich Surabaya gitu ya. Kira-kira apa? Kemudian favorite activities, itu salah satu pertanyaan trigger. Kemudian kenapa kamu memilih jurusan yang sekarang di kuliah? Kalau misalnya jawabannya adalah disuruh orang tua, itu berarti bukan ya. Tapi kalau memang ada sesuatu hal yang mendorong aku memilih jurusan itu, nah silakan. Itu salah satunya ya, bahwa passionku di situ. Nah, jenis orang yang drawn to ya, yang sangat melekat di dalam diri seseorang. Kemudian kegiatan volunteer apa yang aku sangat oke nih. Kalau aku nggak dibayar, nggak dikasih sesuatu, tapi aku mau dengan sukarela melakukan itu dengan senang hati. Nah, oke. Coba jawab yang step pertama dulu. Pertanyaan-pertanyaan itu ya, kira-kira apa
passion rekan-rekan yang ingin dilakukan, yang ingin dijawab. Kalau melihat dari favorite activities, kalau kegiatan volunteer aku tuh selalu mau, kemudian nggak disuruh-suruh tuh aku pilih, atau jenis universitas program studi yang pengen dimasuki, yang aku dari kecil pengen banget. Nah, silakan rekan-rekan, passion kalian apa? Itu pertanyaan-pertanyaan pemancing ya. Rekan-rekan sudah berkontemplasi, memikirkan passionku ini apa sih sebenarnya yang menjadi bahan bakar aku kalau disuruh ngerjain sesuatu tuh bisa tanpa disuruh, bisa all out ngerjainnya ya. Kalau saya contohnya ya, dikasih tugas dulu waktu saya jadi MD, diminta memberikan cindera mata untuk pembicara yang personalized. Jadi apa ya, akhirnya beli tanaman. Saya senang tanaman. Kemudian disuruh gambar tuh tulisannya kan, tuh siapa, terima kasih telah mensupport, memberikan waktu, bla 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 gitu ya di kartunya. Pada saat saya membuat itu, membuat tulisan di kartu itu, membuat kata-kata cantik, gambar-gambar kecil gitu ya di kartu pendamping dari gift yang diberikan ke pembicara, saya bikinnya itu dengan sungguh-sungguh ya, sulit banget. Besoknya ketika saya mau serahkan, ada MD lain yang arsitek, yang gambarnya bagus banget. Terus dia buka, dia bilang, sopo sing gawe iki kok elek banget. Itu mak jelep ya. Padahal saya semalaman tuh bikin, cari ide setengah mati, nulisnya, gambar ya cuma dikit padahal. Tapi bagi orang yang kemampuan, skill-nya dan passion-nya di area art, itu melihat jelek banget gitu ya. Padahal saya udah bikinnya sungguh-sungguh gitu ya. Nah, kita bisa tahu saya itu bukan passion saya, itu bukan skill saya di area gambar, di area seni itu bukan skill saya, bukan keahlian saya, bukan passion saya. Tapi saya diberikan tugas itu ya saya kerjakan, tapi jadi nggak maksimal, nggak jadi all out gitu. Kalau boleh milih, saya nggak mau ngerjain dan tidak dengan sukarela mengajukan diri untuk area itu gitu ya. Karena kan untuk memahami passion kita di bidang apa. Oke, terakhir kita akan mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Big picture dari rekan-rekan menjalankan kehidupan sehari-hari. Saya akan memberikan purpose. Ini final dari skill, kemampuan kita ya, kompetensi kita, skill kita, value yang mengarahkan kompas kita. Apakah kamu orang yang value-nya tuh speed, melihat bahwa hidupnya harus cepat, hidupnya harus jujur, atau hidup ini mesti mewarnainya dengan kreativitas, atau orang itu ya harus calm, orang itu ya harus baik gitu ya. Atau value-nya adalah hidup ini ya harus kaya, harus cari cuan gitu ya. Itu tadi value. Kemudian passion. Passion itu minat kita, sesuatu yang mendorong kita dengan sukarela melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu. Nah, sekarang purpose. Purpose ini semacam big picture. Vision mungkin kalau ini panggilan Tuhan bisa, tujuan hidupmu yang tertanam di dalam diri kita masing-masing ya, karena tiap orang purpose-nya pasti beda-beda. Nah, ketika kita mengcombine value secara clear ya, terus engage bersatu, terconnect dengan passion dan mengambil purpose, kita akan bisa roadmap kita, destinasi yang kita pilih itu apa? Itu akan ada garis merahnya. Jadi kira-kira rekan-rekan big picture hidupmu itu seperti apa sih? Tujuan hidupmu, internal vision yang diberikan Tuhan, kalau ini dalam persekutuan ya, atau yang rekan-rekan inginkan. Aku ini tujuan hidupnya, arah nanti ke depan itu mau apa sih? Nah, silakan. Kalau ini kan udah lebih terbiasa ya rekan-rekan. Kalau di kuliahan ini justru paling sulit purpose, makanya ditaruh paling akhir. Paling gampang itu skill, karena sesuatu yang paling gampang dinilai. Skill communication, skill untuk misalnya kayak 3D gitu ya, AutoCAD,
di segala macam itu gampang menilainya. Kalau purpose ini sesuatu yang paling sulit. Nah, silakan rekan-rekan. Apa yang untuk mengclearkan ya dari tujuan kita, purpose kita, pertanyaan-pertanyaan triggernya adalah apa yang penting di masing-masing kita. Yang paling penting itu apa? Terus habis itu, kalau kita bekerja, menyelesaikan apa yang memberikan kita sense of purpose, tujuan, rasa dari tujuan aku mengerjakan bekerja itu apa, melakukan sesuatu itu apa, dan kita itu pengennya tuh apa sih next-nya, kedepannya ini apa sih, kamu ini ingin menuju kemana sih. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bisa mengclarify purpose dari masing-masing rekan-rekan. Oke, kita sudah tahu skill, kita udah mikirin skill kita, kemudian value hidup kita, passion kita, kemudian kita purpose, sudah tahu ya, big picture hidup kita. Apa yang mau kita raih ke depannya, kita ini mau menuju kemana sih, ya. Setelah sudah memikirkan, menulis 4 hal tadi ya, nah sekarang rekan-rekan mahasiswa kombinasikan, di mapping gitu ya, dari 4 hal itu coba di mappingkan, dikombinasikan, di statementkan supaya lebih resonate ya, lebih nyantol ya, lebih punya gambaran. Build your personal brand ya, compile top skills. Jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah ya. Your top skill aja, ambil 2, 3, 2 ya. Yang paling bagus, kekuatan, skill yang paling kuat. Kemudian value, 3 best value. Kalau misalnya bisa squeeze lagi 2 value aja ya. Kemudian passion, passionnya apa? Purpose, dari 4 hal itu nanti kalau dihubungkan dengan pekerjaan ya, dihubungkan dengan kita nanti ini paling fit in itu di mana, nanti rekan-rekan itu bisa mendownlistkan apa saja potential jobs dan potential roles. Contoh ya, ini kalau kita berbicara tentang our job ya, kalau ini berbicara tentang mendevelop talent, mendevelop diri. Contoh gitu ya, paling senang itu dengan hewan, ya, passionnya paling senang dengan hewan. Kemudian value-nya dia itu adalah kemarin itu saya detailin ya, paling senang sama hewan. Kemudian value-nya itu adalah savior. Kemudian kekuatan skill-nya dia itu adalah savior dan empathy. Kemudian skill-nya dia adalah kalau dia itu memegang telaten ya, bisa contohnya gini, kalau ada yang sakit, baik itu tanaman, baik itu hewan, dia kalau take care itu bisa very detail dan bisa sembuh, gitu ya. Nah, untungnya dia tahu kemampuan dia, akhirnya dia masuk ke kedokteran hewan. Karena udah jelas ya, passion dia memang hewan gitu. Nah, potential jobs-nya dia apa? Dia bisa bekerja di yang berhubungan dengan hewan. Tidak selalu dia membuka klinik dokter hewan, tidak selalu dia menjadi apa ya, WWF itu ya, apa yang NGO itu ya. Tapi dia juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang komersil, seperti Whiskas gitu ya, makanan kucing gitu ya, atau anjing. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan hewan tuh dia suka. Dan memang dia punya jiwa savior. Nah, rules dia, job title-nya dia di perusahaan tersebut, segala sesuatu yang help untuk menemukan yang endingnya dengan hewan. Bisa jadi R&D-nya, bisa jadi marketing brand untuk bagaimana bisa memasarkan produk kucing ini karena dia suka kucing misalnya ya, dia bisa memasarkan, bisa memahami tentang kucing sehingga brandnya bisa lebih bagus. Menjual produk makanan kucing bisa lebih bagus. Itu hubungannya ya.
Jadi jika value kalian itu bukan, misalnya value kalian adalah calmness, value kalian adalah empathy. Jangan cari pekerjaan yang berhubungan dengan, contoh ya, startup. Startup itu target oriented, kemudian startup itu speed, sama sekali tidak calm, sama sekali tidak yang slow gitu ya. Kalau kalian value-nya tuh calmness, kemudian value-nya adalah empathy, jangan masuk perusahaan-perusahaan yang value-nya tidak sama dengan kalian. Carilah perusahaan atau potential job yang value-nya hampir sama dengan kalian. Dan carilah posisi yang sesuai dengan passion kalian. Jika kalian ingin masuk, misal ya, oke, aku tuh suka banget nih Kak, sesuatu yang berhubungan dengan ngomong sama orang, jualan sama orang tuh suka banget. Nah, skill kalian harus mendukung, sebaiknya kalian mengambil kompetensi sesuatu yang mendukung dengan purpose dan juga passion kalian. Contoh marketing gitu ya, ambil skill-skill certified yang mendukung passion kalian, karena itu sangat inline sekali. Ya, jadi kalau kalian mendaftar atau mencari pekerjaan atau mencari, bukan teman hidup ya, teman hidup bisa sangat bertolak belakang ya. Ini kita talking about job gitu ya. Carilah yang value-nya sama, jangan yang sangat bertolak belakang. Bisa sustain di tempat kerja tersebut bisa, tapi akan sangat tersiksa karena setengah waktu kita akan habis di pekerjaan. Nah, semuanya udah kerja ya, oke. Berarti ini menguatkan kalau sudah dikerja, oke, kerjaannya sudah sesuai apa belum. Kalau misalnya aku nggak fit in nih di tempat kerjaanku nih, ya, bisa renungkan lagi tempat yang paling sesuai ini aku nih apa sih, dan achieve gitu ya. Build portfolio untuk bisa achieve rekan-rekan supaya makin maju. Seperti itu. Kalau di tempat kerja makin banyak atau banyak yang mirip ya, cari sesuatu dari yang kalian bikin hari ini, next plan-ku nih apa sih supaya aku makin kelihatan outstanding. Kalau misalnya aku nih brandnya adalah marketing, aku nih orang yang suka marketing, value-ku speed, bangun itu supaya brand kalian makin kuat. Dan nanti HR-nya makin ngelihat ya bahwa memang brand kalian adalah ini yang ditampilkan. Jadi dari 4 tadi dibikin, dibuild untuk personal brand, di state, nanti makin clear bahwa iya, aku nih makin sesuai nggak dengan pekerjaan gue sekarang atau tidak. Nah, itu yang kita bisa rasakan. Kalau rasanya aku nggak akan berkembang nih di tempat sini, atau aku rasanya bakal akan stuck di sini, nggak growth gitu ya. Brandku nggak akan show, nggak akan muncul. Nah, kalian perlu clarify lagi cycle tadi, bahwa sesuai apa enggak. Karena kalian umurnya kan masih jauh banget gitu ya. Next plan-nya tuh masih banyak yang akan dilewati. Nah, kita akan kembali lagi ke materi tadi ya. Ya ampun Kak, ini masih setengah, enggak, udah mau kok. udah di penghujung. Oke. Kita tadi masuk ke, ini udah muncul belum ya? Personal brand tadi ya. Oke. Tadi kita udah bahas tentang reputasi profesional. Jadi skill kita, orang lain, kalau kita buka di Google nama yang muncul, reputasi apa yang muncul? Paling gampang ya. Di LinkedIn, profesionalisme apa yang paling tampak? Yang skill kita yang paling muncul. Nilai pribadi tadi udah lihat, value, keterampilan, skill tadi ya, passion kita. Nah, itu yang akan resonate ketika kita menyampaikan bahwa ini loh diriku, ini loh yang paling aku makin kita itu tahu ya, kalau nanti rekan-rekan makin tua ya istilahnya, makin kita tahu tujuan kita, makin tajam, apakah makin nggak banyak teman? Biasanya iya. Karena kita akan dengan sendirinya akan memilah bahwa mana yang fit dengan kita, mana yang enggak. It doesn't matter gitu ya. Kalau misalnya aku kok makin
nge-shape diri kok makin nggak banyak temanku ya makin ini. Biasanya kalau kita makin tahu tujuan, kita makin tahu apa yang kita mau, kita makin mengenali diri kita akan mencari orang atau mencari teman atau mencari perkumpulan yang setipe. Nggak harus diterima banyak orang. Nggak masalah gitu ya. Karena kita sudah tahu diri kita. Sekarang step berikutnya adalah show personal branding. Jadi setelah tahu diri kita, sekarang kita tampilkan keluar. Nah, ini kita akan bicara tadi yang di slide berikut sebelumnya ya. Tadi nilai diri sudah dan lain sebagainya, sekarang penampilan, show, tampilkan gitu ya. Verbal, vocal, visual. Jadi verbal, the content of what you say. Jadi konten pembicaraan apa, cara berbicara kita itu menampilkan personal brand kita. Kalau konten yang sering kita sering kita sampaikan adalah A, maka biasanya kita adalah orang yang cenderung senang A. Gaya bicara kita, konten-konten yang kita pilih pada saat kita berbicara itu personal brand kita. Verbal. Vocal, how you sound when you say it. Jadi bagaimana kita memvokalkan. Bagaimana kita, contoh gini ya, kalau kita menyampaikan bahwa diri kita ini adalah orang yang profesional, kalau kita ingin menjadi orang yang masuk ke dunia industri ya, konten dan juga vocal sound itu kita perhatikan. Contoh kontennya adalah game, gitu ya. Kita men-soundkan juga orang-orang game pasti beda ya, pilihan bahasanya, caranya kita menyampaikan itu berbeda dengan orang networking seperti saya, gitu ya. Orang networking konten-kontennya adalah hal-hal yang bersifat strategical, yang bersifat policy, strategical gitu ya. Dan bagaimana kita berbicara sehingga orang lain melihat kita, oh orang ini adalah orang-orang networking. Baik itu konten serta vokal atau cara berbicara kita berbeda. Pemilihan bahasanya juga berbeda. Jadi jangan dibalik ya, ketika kita ingin dilihat orang sebagai orang yang profesional, orang yang punya brand, orang yang beda, cara berbahasa kita harusnya berbeda dengan orang yang memang tidak mau di-shape personal brand-nya. Pilihan bahasanya, pilihan kontennya juga harus berbeda. Apakah ini sulit? Bukan sulit. Sebenarnya itu adalah nature kita yang kita shape aja. Yang kita asah gitu aja. Sebenarnya naturally akan keluar kalau itu adalah your personal brand. Cuman bagaimana kita menyampaikan supaya lebih keren. Seperti yang brand Starbucks tadi ya. Visual, how you look. Jadi brand juga masalah visual. Jangan istilahnya ketika kita sudah mulai shaping diri kita, seorang data analyst gitu ya, dengan orang HR, dengan orang IT, dengan itu akan tampilannya akan berbeda, bukan berarti yang satu nggak keren, yang satu keren, bukan. Ada yang smart casual, ada yang casual tapi tetap keren gitu, ada yang very formal, itu kita shape ya. Jangan ketika sudah masuk dunia profesional, kita nggak shaping our visual gitu ya, penampilan kita, kemudian cara kita berbicara, cara kita istilahnya sound ya, sound suara kita. Kalau misalnya kita benar-benar mau di shaping, intonasi pun itu akan berbeda. Contohnya kalau kita film Panda, Kung Fu Panda, ya, ada saatnya orang bicara seperti Oogway, ada saatnya orang berbicara seperti Tiger, ada saatnya orang berbicara seperti Panda. Ketika kita bicara Oogway, itu seperti orang tua ya, itu ketika kita memberikan sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang bersifat petah, sesuatu hal yang bersifat karismatik gitu ya. Itu cara bicaranya Oogway, lambat dengan nada tone-nya rendah. Ketika kita berbicara tentang perintah, instruksi, maka seperti Tiger, tegas, poin gitu ya. Kalau di Kung Fu Panda kan kelihatan Tiger tuh kayak memerintah gitu ya. Nah, ketika kita berbicara dalam komunitas dengan teman, gaya bicara kita seperti Kung Fu Panda, seperti si panda itu,
funny gitu ya, mau mendengarkan, atraktif gitu ya. Nah, jadi dalam vokal pun ketika kita melihat brand kita itu juga kita sound it gitu ya. Ada saat-saat itu, jangan sampai ketika kita meeting kita kayak panda gitu ya, jadi kebalik gitu ya. Ketika anak buah kita ngelihat kita dibutuhkan untuk karismatiknya, suaranya nggak oke, jadi kayak panda atau tigris itu ya, si tiger yang kedengarannya merintah mulu begitu ya. Nah itu vokal dan visual, bagaimana tampilan kita. Kalau cowok segala macam ya, kalau brandnya mau naik, biasanya kalau naik jabatan itu ada sekolahnya. Bagaimana kita di trim, di grooming. Rambutnya cowok harus seperti apa, kemudian nggak boleh bau mulut, bau ketek gitu ya, bau kaki, tiga bau ya. Jadi itu ada sekolahnya supaya brand kalian makin naik. Misalnya kalau ke kantor nggak boleh kunciran, kemudian kalaupun misalnya brewokan harus di shaping gitu ya, kumisan harus dirapiin begitu ya. Kemudian sepatu nggak boleh diinjek, kemudian celana nggak boleh lipat-lipat, nggak boleh dijepit di sepatu gitu ya. Nah itu ada sekolahnya supaya visual makin bagus. Kalau kalian ingin membuat personal brandnya makin mahal, visual juga harus diperbaiki supaya bisa naik level. Ini berbeda nih, anak visualnya bagus nih, vokalnya bagus, konten bicaranya juga berisi. Nah, itu cara-cara kita untuk men-show kita berbeda. Personal brand kita akan terbangun. Online personal branding ya. Ini contoh, kalau sudah punya personal brand, caranya nge-show-nya gimana dengan cara ini? Ya, satu written atau online, ada LinkedIn dan lain sebagainya ya. Yang ini written personal brand. Ini saya kasih contoh salah satu rekan gitu ya. Lihat itu dari V-nya, dia udah kelihatan banget brand dia itu adalah analyze. Dia adalah orang analisator. Dia adalah orang data analis ya. Semuanya tuh analyze gitu ya. Jadi buat yang fresh graduate dan sudah kerja, kan journey karirnya panjang nih. Gimana pada saat kita memupuk itu bisa portfolio kita bisa makin terpupuk, orang mengingat kita, melihat kita personal brand kita itu apa. Ini kayak di sebelah kiri kalau di personal branding tapi yang written, ini jenis written ya, atau dikatakan CV. Yang kanan Instagram. Instagram kita itu juga sound your personal branding. Kalau ingin benar-benar niat ya, ini contohnya Tauren Well ini ya. Dia ingin menampilkan dirinya, awal-awal Tauren Wells kan muncul calm, elegan, klasik gitu ya. Makin ke sini dia makin vibrant kan, makin ceria, makin colorful, makin ke arah kayak anak muda ya. Nah, itu di sound it melalui Instagramnya dia menjadi colorful. Kalau dulu enggak. Sekarang jadi begitu colorful, begitu vibrant gitu ya. Nah, ini cara-cara kita membranding diri kita, kamu pengennya jadi orang seperti apa yang ingin dilihat oleh orang lain. Itu cara kita untuk ngasih lihat ke orang lain. Kadang atasan juga memilih kita berdasarkan personal brand yang secara nggak sadar kita keluarkan, kita tampilkan. Oh, anak ini bagusnya di sini nih. Anak ini menduduki posisi ini, cocok nih. Anak ini dinaikkan levelnya bagus nih. Karena apa? Karena dia personal brandnya di area ini kuat. Dan dia juga sound it, memunculkan, show it. Seperti itu. Ini untuk online bisa LinkedIn, bisa Instagram, bisa melalui CV to written ya. Kalau rekan-rekan nanti akan berganti pekerjaan, build your CV secara clear. Jadi ketika HR melihat, bisa langsung kelihatan kita itu kuatnya personal brand kita apa. Ya, be honest, be yourself, be beautiful ya. Jadi jujur menjadi diri kita dan akan menjadi indah ya kalau kita honest pada diri kita sendiri.